Menjelang perayaan Idul Adha terjadi peningkatan penyeberangan arus ternak dari Maluku ke daerah di Papua Barat. Calon orang tua murid SMK Negeri 2 Manokwari sempat keberatan dengan jumlah uang pendaftaran. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, menjelang perayaan Idul Adha, terjadi peningkatan penyeberangan arus ternak dari Maluku ke 3 daerah di Papua Barat, yaitu Sorong, Kaimana, dan Fakfak. Hal tersebut menjadi pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di seluruh Papua Barat. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, kebutuhan daging di seluruh wilayah di Indonesia akan meningkat. Sama halnya terjadi di Provinsi Papua Barat, sehingga pengawasan akan terus dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta instansi teknis lainnya. Pengawasan yang saat ini lagi marak terjadi yaitu penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang bisa menyerang hewan ternak berkuku genap. Saat ini sedang menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga ke daerah. Henrikus Fatem, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat mengatakan, menyongsong Hari Raya Idul Adha, terjadi peningkatan impor ternak dari Maluku masuk ke Papua Barat, khususnya ke wilayah Sorong, Kaimana, dan Fakfak. Namun semuanya masih dalam batas kewajaran dan tetap dalam pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Khusus ternak yang masuk ke Papua adalah ternak jantan yang siap dipotong. Lainnya disampaikan untuk Kabupaten Manokwari ketersediaan ternak sangat cukup sehingga dapat mencukupi kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Kalau untuk menjaga lalu lintas ternak antar provinsi, ya dalam menyongsong Hari Raya Idul Adha ini, terjadi peningkatan arus lalu lintas ternak dari wilayah, khusus dari wilayah Maluku ke wilayah Papua. Tapi masih dalam batas wajar dan kita masih dalam pengawasan kita untuk bagaimana mereka khusus dalam menyongsong Idul Adha cuma ternak-ternak jantan yang siap dipotong pada saat Idul Adha aja boleh masuk di wilayah Papua Barat. Betina dan lain-lain kita tidak masukin ke wilayah Papua Barat. Gitu. Untuk Manokwari belum ada informasi untuk pemasukan ternak. Karena Manokwari bisa mencukupi untuk kebutuhan Manokwari, sedangkan Sorong, Kaimana, dan Fakfak ada permintaan untuk penambahan hewan kurban. Untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku, setiap perangkat daerah di kabupaten telah membentuk tim untuk memeriksa arus penyeberangan ternak yang masuk ke Papua Barat sebelum ternak dipotong. Saat dipotong dan dibagikan ke masyarakat akan dilakukan pemeriksaan lebih awal. Dan untuk saat ini di Papua Barat masih negatif untuk penyakit mulut dan kuku bagi ternak yang masuk ke Papua Barat. Tim yang dibentuk oleh teman-teman dari kabupaten kota. Kabupaten kota dilakukan pemantauan oleh teman-teman dari provinsi. Nanti kita sama-sama turunkan tim juga bergabung dengan teman-teman di kabupaten kota karena mereka lah yang punya wilayah. Ya pasti sebelum mereka masukin kan sudah dilakukan pemeriksaan awal toh. Kalau hewan-hewan yang terindikasi dicurigai ada tidak dipotong. Tapi ya selama ini Papua Barat kita lakukan pemantauan penyakit dengan teman-teman dari Balai Pusat Veterinaria Farma di Surabaya. Papua Barat masih negatif untuk penyakit mulut dan kuku. Diharapkan penyebaran penyakit mulut dan kuku tidak terjadi di Papua Barat, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah akan terus membangun kepercayaan kepada masyarakat agar dapat membeli hewan kurban untuk merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Antrian panjang kendaraan roda 4 dan roda 2 hampir sebulan ini terus terjadi di sejumlah SPBU di Kota Sorong, Papua Barat. Bahkan sejak pagi terlihat kendaraan mobil sudah antri kurang lebih 200 meter demi mendapatkan BBM jenis Pertalite dan solar. Meski stok bahan bakar minyak mencukupi kebutuhan di sejumlah SPBU di Kota Sorong, Papua Barat, namun antrian panjang kendaraan terus terjadi.
Dari pantauan di sejumlah SPBU, untuk pengisian BBM jenis Pertalite dan solar dibuka pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur hingga berakhir pengisian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Namun, ada juga sejumlah pengendara yang tidak mendapatkan BBM jenis Pertalite dan solar. Antrian panjang di sejumlah SPBU belakangan ini diketahui pihak Pertamina membatasi pengisian BBM jenis Pertalite dan solar. Hal ini untuk menjaga stok kebutuhan BBM di Papua Barat. Bahkan pengisian BBM dibatasi hingga waktu yang ditentukan, sehingga warga yang tidak mendapatkan BBM mempertanyakan hal tersebut. Salah satu sopir tangki air Giantono mengaku sudah hampir seminggu ini ia harus rela antri untuk mengisi BBM jenis Pertalite untuk kebutuhan mesin pompa air dan kendaraan selama melayani pengisian air. Giantono sendiri tidak mengetahui antrian tersebut akhir-akhir ini terjadi dalam seminggu. Bahkan ia harus datang ke SPBU lebih cepat pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur demi mendapatkan BBM Pertalite. Mas, di sini ada apa di sini? Nah, kalau masalah ini kayaknya minyak ini agak susah. Atau kenapa sudah 1 minggu ini ya ngantri terus ini? Mas, ini dari jam berapa tadi antrinya? Tadi saya dari jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Belum bergerak sampai ke sana? Belum. Cuman geser sedikit aja. Kalau harapan saya dari pemerintah agar mempermudah bahan bakar apapun kayak solar, bensin, semuanya dipermudah lah, biar mudah kita cari nafkah. Ya supaya nggak antrian-antrian, misalkan ini kan untuk melayani air mandi, air masak. Kalau antrian sampai setengah hari, pesanan kan jadi hilang semua pelanggan-pelanggan. Sementara itu, Febrianto, salah satu pengawas SPBU di kilometer 9 Kota Sorong menjelaskan, antrian kendaraan terjadi karena banyak pelanggan yang mencari Pertalite dengan harga murah yakni 7.500, sementara harga Pertamax 12.700 lebih. Sejumlah SPBU di Kota Sorong mendapat pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 20 ton. Namun untuk pengisiannya diberikan waktu pengisian. Kalau untuk penyebab sih masalahnya tuh harga dari Pertamax sama Pertalite kan terlalu jauh tuh. Jadi banyak pelanggan yang cari Pertalite. Biasanya cuma 20 ton saja. Kalau di sini tergantung juga sih, kalau misalnya sudah tidak ada penerimaan ya berarti stoknya palingan sampai jam-jam 2 saja sih. Selain antrian Pertalite, antrian solar subsidi masih terus terjadi. Pihak Kepolisian Polres Sorong Kota tetap menghimbau agar tidak ada penyalahgunaan BBM solar melalui spanduk yang dipasang di sejumlah SPBU. Hal itu dilakukan agar mencegah terjadinya penimbunan BBM yang akhir-akhir ini sering terjadi. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Polda Papua Barat melaksanakan sidang terbuka kelulusan akhir penerimaan terpadu Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Arfa Konvensional Mapolda Papua Barat. Setelah berlangsung selama 3 bulan, ratusan peserta calon seleksi siswa Bintara Polri dan Akpol memasuki sidang terbuka kelulusan akhir tahun 2022 yang berlangsung Sabtu 2 Juli. Sidang kelulusan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua sekaligus sebagai Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin. Paparan Karo SDM Polda Papua Barat Kombes Pol Sugandi dalam paparannya menyampaikan, untuk polisi tugas umum kuota terpilih sebanyak 317 orang, sedangkan kuota OAP yang dinyatakan lulus sebanyak 124 orang dan non-OAP 192 orang. Sementara untuk polisi tugas umum wanita yang dinyatakan lolos sebanyak 13 orang, di antaranya OAP 6 orang dan non-OAP sebanyak 7 orang, ditambah 1 kuota khusus dari Kapolri. Kapolri tahun anggaran 2022, dasari surat Kapolri nomor rahasia garing 1372 garing 7 Romawi dik 21 garing 2022 tanggal 1 Juli tahun 2022 tentang pengiriman kuota untuk mengikuti pendidikan pembentukan dan alokasi tempat pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022 dan gelombang 1 tahun anggaran 2023. Untuk polisi tugas umum ditetapkan
ditetapkan 13 orang. Kemudian ditetapkan 1 orang ditetapkan mendapat kuota khusus Kapolri. Untuk polisi tugas umum dari 317 kuota, untuk saat ini chassis dari orang asli Papua, klasifikasi orang asli Papua seluruhnya berjumlah 124 orang. Mereferensi dari Kem Kapolda tentang bobot klasifikasi 60% bagi orang asli Papua, sehingga apabila 317 orang yang ditetapkan dari Mabes Polri dikali dengan 60% adalah 190 orang untuk chassis yang klasifikasi orang asli Papua yang akan lulus atau diterima untuk mengikuti pendidikan. Namun saat ini untuk klasifikasi orang asli Papua yang hadir dalam ruangan ini dan lulus sampai dengan Rikmin akhir jumlahnya hanya 124 orang. Oleh karena itu dipastikan 124 yang lulus sudah menang. Sementara untuk kuota BRIMOB yang terpilih mengikuti pendidikan sebanyak 40 orang. Natalindo Kerwait TVRI Papua Barat melaporkan. SMK Negeri 2 Manokwari menggelar rapat komite bersama orang tua peserta didik baru dalam rangka membahas penetapan biaya pendaftaran bagi calon siswa baru yakni sebesar Rp3.800.000. Rapat komite bersama orang tua calon peserta didik baru di SMK Negeri 2 Manokwari sempat berjalan alot. Diskusi yang berlangsung di ruang aula SMK Negeri 2 Manokwari Jumat sore kemarin sempat ditolak oleh sebagian besar orang tua siswa yang merasa jumlah biaya pendaftaran peserta didik baru sangat besar. Regina Wutoy kepada media mengatakan, namun setelah pihak sekolah memberikan penjelasan, akhirnya para orang tua pun setuju dengan jumlah biaya yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.800.000. Hal ini sudah menyangkut atribut seragam sekolah 5 pasang, biaya komite sekolah selama 3 bulan, angsuran BPJS Kesehatan apabila siswa melakukan praktek di sekolah maupun kunjungan industri, dan terakhir dana penjaminan mutu lulusan. Orang tua untuk membicarakan dan menyepakati pembiayaan untuk siswa baru di tahun ini. Seperti yang Bapak Ibu sudah ikuti, yang ditetapkan sebesar 3.500.000, yang dari hasil rapat yang cukup alot kami kenaikan, sehingga untuk setiap siswa dibebankan Rp3.800.000. Itu sudah menyangkut atribut seragam 5 pasang, kemudian komite sekolah 3 bulan, lalu atribut pendukung yang nanti akan melengkapi anak-anak kita di kelas 10, ditambah asuransi BPJS ketika siswa melakukan kegiatan praktek maupun baik di sekolah maupun kunjungan industri dan praktek kerja lapangan, dan yang terakhir ada dana penjaminan mutu jurusan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Maka untuk penetapan pembiayaan ini disamakan setiap jurusan sebesar Rp1.000.000 untuk memfasilitasi peningkatan mutu dari jurusan masing-masing. Adapun 519 calon siswa baru SMK Negeri 2 Manokwari tersebar dalam 7 jurusan dan 12 program keahlian. Mulai dari teknik komputer dan jaringan terdapat 2 kelas dengan jumlah siswa 75 orang. Teknik multimedia jumlah siswa yang mendaftar 40 orang, teknik mesin konstruksi dan properti 35 orang, desain permodelan 35 orang, ketenaga listrikan 76 orang, teknik permesinan 32 siswa, teknik pengelasan 21 siswa, kendaraan ringan otomotif 56 siswa, sepeda motor 35 siswa, elektronika 41 siswa, dan geologi pertambangan 38 siswa.
19 siswa ini tersebar dalam 7 jurusan dan 12 program keahlian. Jadi ada teknik komputer dan jaringan itu 2 jurusan, 2 kelas. Jumlah siswanya yang terdaftar itu 75, teknik multimedia ada 40, jumlah siswa yang terdaftar 40 orang, kemudian teknik bisnis konstruksi dan properti 35 orang, desain permodelan 35 orang, ketenaga listrikan 76 siswa, teknik permesinan 32 siswa, artinya baru 1 kelas, teknik pengelasan 21 siswa, kendaraan ringan otomotif 56 siswa, sepeda motor 35, alat berat 35 siswa, elektronika 41, dan geologi pertambangan yang 4 tahun baru 38 siswa. Sehingga masih ada kuota beberapa, misalnya ada permesinan kami masih membuka untuk 26 siswa, kemudian di otomotif masih bisa 4 peserta didik, dan elektronika masih membutuhkan 19 siswa, sedangkan untuk yang lain sudah terpenuhi semua. Jadi itu antara lain perincian untuk 519 siswa yang bersedia untuk masuk di SMK Negeri Manokwari. Setelah menyelenggarakan rapat komite bersama orang tua dan peserta didik baru, selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara yang ditandatangani langsung perwakilan orang tua peserta didik baru bersama Ketua Komite dan Kepala SMK Negeri Manokwari Regina Butoy. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.